Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Warahmatullahi rekan-rekan, selamat wabarakatuh. malam. Terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan waktunya dan menjadwalkan agenda minggu penanti kita pada hari ini yang dilaksanakan pada hari ini, hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2024 ya. Jadi beberapa waktu yang lalu saya kelupaan untuk merequest minggu pengganti ya, sehingga tidak terjadwalkan di hari Kamis dan kemarin sudah kontak beberapa salah satu mahasiswa RPL akhirnya berkenan untuk melaksanakan minggu pengganti kita di hari Jumat ya. Jadi saya agak mendorong perkuliahan ini dilaksanakan secara sinkron karena memang ada beberapa materi yang itu berkaitan dengan beberapa pekerjaan kita di bidang eh, apa namanya pembangunan sebuah sistem perangkat lunak ya. Ya, yang mungkin kemarin saya baru saja melakukan visitasi dengan beberapa kelompok PPL yang di Prodi TRPL dan beberapa di antaranya juga mengaplikasikan dari metode atau konsep kombinatorial dalam bidang matematika di dalam pekerjaan praktisnya dalam pembangunan suatu aplikasi. Itu ya. Adapun materi hari ini itu nggak banyak, jadi harapannya teman-teman bisa mengikuti perkuliahan ini secara penuh ya dan mungkin nggak sampai satu sesi ya teman-teman ya karena di sini hanya ada 4 materi utama yang akan kita bahas. Yang pertama adalah percobaan, kemudian yang kedua adalah kaidah dasar menghitung, kemudian yang ketiga adalah perluasan kaidah menghitung dan yang terakhir adalah prinsip inklusi dan eksklusi. Ya. Adapun prinsip inklusi dan inklusi itu kemarin sudah dibahas dari beberapa materi yang sudah saya jelaskan di minggu-minggu yang lalu itu ya, seperti lingkaran, kemudian kemudian intersection atau uraian ya, kemudian union atau overlay dan lain sebagainya. Apa itu kombinatorial? Ya, problemnya adalah misalkan Anda diminta membuatkan kata sandi atau password yang panjangnya 6 karakter. Ya. Tiap karakter boleh huruf atau angka. Ya, jadi bisa huruf besar, huruf kecil, A sampai Z, ya, dan angka mulai 0 sampai dengan 9. Nah, di sini huruf besar dan huruf kecil dibedakan. Berapa banyak password yang dapat dibuat? Kemudian, jika sistem mencoba 1.000 password per detik, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencoba semua kombinasi password yang mungkin, gitu ya. Nah, semua kemungkinan dari kata sandi itu bisa beragam ya, bisa seluruhnya adalah huruf yang kecil-kecil atau bisa juga kombinasi huruf besar dan kecil, misalnya A, P, A, A, C, A. Seluruhnya bisa huruf, bisa kombinasi huruf dan angka, kombinasi huruf angka besar dan angka kecil, maaf, angka huruf besar dan angka, bisa juga huruf kecil dan angka, bisa ang- angka huruf besar, huruf kecil dan seterusnya. Berapa banyak? Ya, kita tidak mungkin menuliskan atau melis satu persatu kemungkinan-kemungkinan password tersebut. Oleh karena itu, perlu kita mempelajari terkait kombinatorial, yaitu cabang matematika untuk menghitung jumlah penyusunan objek-objek tanpa harus mengenumerasi semua kemungkinan susunannya. Ya. Beberapa contoh penggunaan kombinatorial dalam bidang teknik informatika meliputi pengujian perangkat lunak. Kemudian yang kedua adalah kriptografi ya. Kriptografi itu adalah eh, metode pengkodean ya yang sudah ada sejak zaman Mesir kuno yang digunakan untuk mengkamuflasekan pesan yang dikirimkan ke suatu apa namanya suatu rekan supaya tidak bisa dibaca atau diketahui oleh musuh ya. Misalnya dikodekan dari urutan abjad ke digeser 5 karakter sebelah kanan atau sebelah kiri sehingga
huruf apa saja bisa berubah menjadi huruf yang bergeser ke 5 karakter sebelah kanan atau sebelah kiri. Ya, misalnya kalau kita kodekan 5 huruf sebelah kanan, yang awalnya huruf A bisa jadi B, C, D, E, F. Ya, berarti dimulai dari E gitu ya. Maaf, F. Dan seterusnya. Kemudian machine learning, dan lain-lain. Ada banyak sekali contoh-contoh implementasi kombinatorial yang sering digunakan dalam pekerjaan di bidang IT. Kombinatorial didasarkan pada hasil yang diperoleh dari suatu percobaan. Percobaan adalah proses fisik yang hasilnya dapat diamati. Contoh, percobaan menyusun kata sandi atau password yang panjangnya 6 karakter. Tiap karakter boleh huruf atau angka. Hasil yang mungkin diperoleh bisa A, B, C, D, E, F, huruf kecil semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Huruf acak DSR, H, G, J, dan seterusnya. Percobaan menguji aplikasi web dengan beberapa fitur yang dapat dikonfigurasikan. Misalnya metode pembayaran, opsi pengiriman, dan pilihan produk. Bentuk pengujian yang mungkin dilakukan, contohnya transfer bank, kemudian pengirim reguler, dan memilih produk A. Bisa juga kita memilih sebuah percobaan kartu kredit, di mana memilih pengiriman ekspres dari sebuah produk C, dan lain-lain. Oleh karena itu, kita perlu mempelajari tentang kaidah dasar menghitung. Ya. Ada 2 kaidah. Yang pertama adalah kaidah perkalian atau rule of product, dan yang kedua adalah kaidah penjumlahan atau rule of sum. Kaidah perkalian atau rule of product, contohnya adalah percobaan 1 menghasilkan P hasil, sedangkan percobaan 2 adalah I hasil. Maka percobaan 1 dan 2 adalah P cross Q hasil atau P kali Q hasilnya. Sedangkan kaidah penjumlahan atau rule of sum, contohnya adalah misalnya ada percobaan 1 yang sama, yaitu P hasil, dan percobaan 2 adalah Q hasil. Maka percobaan 1 atau 2 adalah P sum Q hasil atau P plus atau P tambah Q hasil. Ya. Misalkan Anda sedang merancang aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk memilih berbagai opsi saat mendaftar. Anda ingin menghitung jumlah kombinasi yang mungkin dari pilihan-pilihan yang tersedia. Pilihan yang tersedia, tipe akun dibedakan menjadi 3, yaitu pengguna biasa, yang selanjutnya kita kodekan sebagai A1, kemudian pengguna premium yang kita kodekan sebagai A2, dan pengguna admin yang kita kodekan sebagai A3. Kemudian ada metode verifikasi. Metode verifikasi pilihannya adalah email yang dikodekan sebagai M1 dan SMS yang dikodekan sebagai M2. Sehingga untuk penyelesaiannya kita akan memperoleh 3 tipe akun yang diberi nama A1, A2, A3, dan 2 metode verifikasi yang diberikan nama M1, M2. Kemungkinan opsi saat mendaftar adalah A1 M1, A1 M2, A2 M1, A2 M2, A3 M1, dan A3 M2. Jadi banyak caranya adalah 3 cross 2 atau 3 kali 2 sama dengan 6 cara. Nah, contoh yang kedua, kalau yang tadi itu adalah contoh cross atau perkalian, kita akan mencoba melihat contoh untuk kasus penjumlahan. Misalkan, Anda sedang merancang aplikasi yang memiliki beberapa fitur yang dapat dipilih oleh pengguna. Anda ingin menghitung berapa banyak cara pengguna dapat memilih fitur yang tersedia. Di sini terdapat 2 buah fitur, pilihan fitur, yaitu fitur dasar dan fitur tambahan. Fitur dasar meliputi pendaftaran pengguna yang dinotasikan sebagai D1, login sebagai D2, dan profil pengguna sebagai D3. Kemudian pada fitur tambahan itu ada beberapa menu seperti pembayaran online, notifikasi push,
dan analisis data. Yang selanjutnya masing-masing dinotasikan sebagai T1, T2, dan T3. Maka kemungkinan cara memilih fitur adalah T1, T2, T3, T1, T2, atau T3. Jadi banyaknya cara adalah 3, yaitu 3 fitur dasar yang tersedia ditambah 3 lagi meliputi fitur tambahan yang tersedia. Sehingga 3 tambah 3 hasilnya adalah 6. Nah, berbeda ya untuk dua contoh kasus ini ya. Contoh kasus ini kan saling berhubungan ya. Tapi kalau ini kita bisa memilih fitur gitu ya. Jadi kalau ini login, kita tipe akunnya apa, kemudian nanti verifikasinya melalui apa. Jadi akunnya harus masuk dulu, kita set akunnya dulu, baru kita memilih verifikasinya. Kalau ini kita bisa mengakses, ya bisa mengakses. Jadi bisa mengakses fitur dasar, bisa mengakses fitur tambahan. Kita bisa melakukan salah satu kegiatan dari 6 kode fitur yang sudah disajikan di sini. Jadi pernyataannya adalah atau. Kemudian kita akan membahas tentang perluasan kaidah dasar menghitung. Misalkan ada N percobaan masing-masing dengan PI atau Pi hasil. Kaidah perkalian atau rule of product adalah perkalian antara P1 kali P2 kali sekian sampai dengan Pn hasil. Sedangkan kaidah penjumlahan atau rule of sum itu adalah P1 tambah P2 tambah P sekian sampai dengan Pn hasil. Nah, kita ingin mengulik sebuah problem atau studi kasus yang masih dengan studi kasus di awal materi tadi. Misalkan Anda diminta membuat kata sandi atau password yang panjangnya 6 karakter. Tiap karakter boleh huruf atau angka. Huruf besar dan huruf kecil dibedakan. Berapa banyak password yang dapat dibuat? Ya. Penyelesaiannya adalah berikut. Banyak huruf alfabet, huruf besar dan kecil dibedakan adalah 52. Ya, jadi A, B, C, D, E sampai dengan Z itu jumlahnya adalah 26. Karena huruf besar dan kecil dibedakan, maka total kemungkinan yang muncul adalah 52, yaitu 26 huruf alfabet besar dan 26 huruf alfabet kecil. Kemudian banyaknya angka yang bisa dimunculkan adalah 10, yaitu mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai dengan 9. Jadi 10 kemungkinan angka yang bisa dimunculkan. Jadi seluruhnya adalah 52 yang merupakan jumlah alfabet huruf besar dan huruf kecil ditambah dengan 10 ya jumlah kemungkinan keluar angka. Jadi totalnya adalah 62 karakter. Jumlah kemungkinan password adalah nilai pi ya. Jadi nilai pi-nya ini setiap kemungkinannya kan adalah 62 setiap satu karakter. Ya, sementara untuk penulisan password Anda itu diharuskan menulis 6 karakter. Berarti nilai pi ya, nilai pi yang memiliki nilai yang sama antara pi 1 sampai dengan pi 6 yaitu 62 itu dikali 62 dikali 62 dan seterusnya sampai perkalian ke-6 atau bisa kita menggunakan persamaan lain yaitu 62 pangkat 6. Sama ya, 62 kali 62 kali 62 kali 62 kali 62 kali 62 itu nilainya sama dengan 62 pangkat 6. Jika password memiliki 6 sampai 8 karakter, ya, berapa banyak password yang mungkin? Ya kalau 7 karakter ya 62 pangkat 7. Kalau 8 karakter ya 62 pangkat 8. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Berbeda juga pula kalau misalkan silakan menuliskan password hanya huruf saja. Dibedakan huruf besar dan kecil, berarti 52 pangkat 6 gitu ya. Karena kita ada huruf besar, huruf kecil, dan angka, maka satu karakter itu kemungkinannya adalah perbandingan 1/62 atau 62 pada setiap nilai ini. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan?
Gak ada, Pak. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip inklusi dan eksklusi ya. Masih ingat ya simbolisasi dari ini ya. A atau B atau A uraian B sama dengan A ditambah B dikurangi A irisan B atau A dan B ya. Irisan itu seperti intersect ya. Kalau U itu adalah overlay. Apa? Union. Setiap, nah ini contoh kasusnya adalah setiap byte disusun oleh 8 bit. Ya, berarti ada 8 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berapa banyak jumlah bit, berapa jumlah byte yang dimulai dengan 11 atau berakhir dengan 11. Ya, berarti kita menggunakan uraian ya, atau ya. Nah, kita klasifikasikan satu persatu. Himpunan A, ya, himpunan A adalah himpunan byte yang dimulai dengan 11. Berarti karakter satu dan kedua itu adalah angkanya satu satu. Kemudian karakter 3, 4, 5, 6, 7 sampai 8 itu karakternya adalah random. Kemudian B adalah himpunan byte yang diakhiri dengan 11. Nah, kalau himpunan byte ini berarti karakter 1 sampai 6 itu random, sedangkan karakter 7 dan ke-8 itu adalah satu satu. Sehingga A dan B atau A irisan B ya, atau A intersect B adalah himpunan byte yang berawal dan berakhir dengan 11. Berarti A irisan B itu adalah satu satu, kemudian karakter ketiga, 4, 5, 6 itu random, kemudian diakhiri karakter 7 dan 8 itu adalah satu satu. Maka untuk menyelesaikan masalah berapa banyak jumlah byte yang dimulai dengan 11 atau berakhir dengan 11, maka kita menurunkan persamaan ini. A atau B sama dengan A tambah B kurangi A dan B. Ya, sehingga kita hitung dulu untuk A. Himpunan A adalah 2 pangkat 6. Kenapa 2 pangkat 6? Dengan nilai 8 bit, maka seharusnya nilainya adalah 2 pangkat 8. 2 pangkat 8. Ditarik, maka himpunan A ini adalah dimulai dengan angka satu satu di karakter satu dan yang kedua, maka karakter ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, atau 6 karakter di belakang dua karakter di muka, itu adalah ada 6 karakter random, sehingga di sini adalah 2 pangkat 6. Sehingga hasilnya adalah 64. Kemudian untuk himpunan byte yang diakhiri dengan 11 itu juga 2 pangkat 6 ya, karena dalam 8 bit itu karakter 1 sampai 6 itu random, sedangkan karakter 7 dan 8 udah diisi angka 1 dan 1. Sehingga di sini nilainya adalah 2 pangkat 6 sama, yaitu nilainya 64. Sedangkan A A dan B atau A irisan B atau A intersection B itu adalah 2 pangkat 4. Kenapa? Karena A dan B itu adalah himpunan byte yang berawal dan berakhir dengan 11. Sehingga dalam 8 susunan karakter, 2 karakter awal itu diisi dengan satu satu dan karakter 7 8 itu juga diisi satu satu. Sehingga karakter ketiga, 4, 5, dan 6 itu adalah random. Sehingga di sini nilainya adalah 2 pangkat 4 yang nilainya adalah sama dengan 16. Maka jumlah byte yang dimulai dengan angka 11 atau berakhir dengan 11 itu adalah nilai himpunan A tambah nilai himpunan B dikurangi nilai himpunan A dan B. Ya. Sehingga di sini 64 ditambah 64 dikurangi 16. Hasilnya adalah 112. Ya. Jadi ini adalah banyaknya jumlah byte yang dimulai dengan 11 atau berakhir dengan 11. Ya, jadi dengan kombinatorial kita tidak perlu melakukan enumerasi, ya. Kita bisa memprediksi berapa jumlahnya kemungkinan yang eh, dihasilkan dari suatu apa namanya request yang sudah kita tentukan di awal. Nah, ini ada dua soal yang harus teman-teman kerjakan.
sampai dengan 3 hari ke depan ya. Di sini soal pertama adalah suatu peubah atau variabel di dalam bahasa pemrograman harus berupa sebuah huruf atau sebuah huruf diikuti dengan sebuah angka ya. Jadi bisa sebuah huruf atau bisa sebuah huruf yang diikuti dengan sebuah angka. Berapa banyak nama peubah yang dapat dibuat ya? Di sini Anda mohon meninjaunya dari dua buah kasus, yaitu huruf kapital dan huruf kecil yang dibedakan dan huruf kapital dan huruf kecil yang tidak dibedakan. Ya, ini jelas clear ya bahwa untuk yang kasus yang pertama Anda membedakan huruf kapital dan kecil, yang kasus yang kedua kita murni menggunakan huruf alfabetis, tidak memperhatikan huruf besar dan kecil. Kemudian yang kedua adalah bed memiliki kombinasi kunci dengan angka 1 sampai 36. Ya, 1 sampai 36 ya. 1 sampai 36 berarti ada 36 kemungkinan gitu ya. Di brankasnya. Jika kunci tersebut terdiri dari 3 nomor berbeda, ya, berapa banyak kemungkinan percobaan yang harus dilakukan Molly sebelum mencapai kombinasi yang tepat? Ya, coba ini. Berapa kali percobaan ya? 3 kunci ya. Di tiap kunci angkanya adalah 1 sampai 36. Nah, ini tinggal 1 menit selesai lah untuk mengerjakan soal nomor 2 ini. Oke, saya kira itu rekan-rekan materi tentang kombinatorial pada pertemuan hari ini. Jadi mohon teman-teman silakan dimanfaatkan waktunya untuk mengerjakan tugas yang sudah sediakan di learning. Ya, di sini ada tugas kombinatorial kelas A dan B malam. Ini waktu yang diberikan adalah sampai 3 hari 16 jam lagi. Mohon teman-teman untuk tidak terlambat mengumpulkan tugas karena mohon maaf sebelumnya saya tidak menerima tugas baik itu melalui WA ataupun melalui email karena saya tidak ingin dalam tanda kutip menelantarkan tugas yang sudah teman-teman kumpulkan kalau dikumpulkan lewat WA dan email ya. Karena apa? Jumlah mahasiswa atau jumlah kelas yang saya ajar itu sangat banyak dengan jumlah mahasiswa yang sangat besar, sehingga saya tidak akan mungkin bisa ngecek email satu persatu atau WA satu persatu ya. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat untuk teman-teman yang misalnya ada alasan gangguan sistem, telat mengumpulkan tugas, saya tidak menerima baik lewat WA ataupun lewat email. Hanya satu pintu melalui learning, sehingga saya memudahkan saya untuk mengoreksi. Ya, begitu juga untuk nanti ujian, itu juga mohon untuk teman-teman pastikan bahwa tidak terdapat gangguan internet, sehingga kita bisa, saya hanya bisa mengoreksinya langsung di apa namanya folder di learning. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Silakan untuk pengerjaan kombinatorial. Saya kira teman-teman bisa menyelesaikan di sisa sesi ya. Di sisa sesi ini kayaknya masih memungkinkan 1 jam cukup dialokasikan untuk mengerjakan tugas. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya minta tolong ke Pak, saya mau oh, bertanya, Pak. oke, silakan. Siapa? Di Saya mau ngumpul tugas P1 sampai P6, Pak. Gimana, Pak? Nah, kemarin saya sudah apa namanya mengumpulkan folder untuk setiap minggunya. Bagaimana itu? Kemarin, Telat ngumpul saya, Pak. Pas saya mau kumpul, udah nggak ada lagi, Pak. ya mohon maaf saya tidak bisa menerima ya Jibril Titian ya, dan sudah sering saya infokan untuk setiap perkuliahan. Ya, jadi saya tidak menganak emaskan salah satu atau salah dua mahasiswa ya, dan saya menggunakan prinsip semua tugas itu dikumpulkan di learning. Seperti itu ya, Jibril ya. Dan seharusnya teman-teman bisa aware ya, dan penting untuk mengumpulkan tugas. Dan 3 hari itu merupakan waktu yang cukup panjang untuk mengerjakan tugas. Udah lagi mungkin? Sekali lagi mohon maaf saya tidak menerima tugas yang terlambat ya, karena student body yang mata kuliah yang saya ajar itu sangat banyak mahasiswanya dan sepertinya tidak memungkinkan
untuk ngecek satu persatu. Misalnya nih, saya ngajar ya, ada total 250 mahasiswa dari beberapa mata kuliah yang saya ajar. Kemudian saya ngoreksi nih, misalnya kelas TRPL kelas A ya. Kelas A ini misalnya Keisa nggak ngumpulin. Nah, masa saya harus ngetik nih Keisa di email atau ngetik Keisa di WhatsApp? Oh, nggak ketemu. Oh, berarti nggak ngumpulin nih. Besok lagi saya ngetik Jibril Titian. Oh, ada nih. Oh, saya nilai dari WA. Itu akan menguras banyak sekali waktu. Katakanlah 1 menit ya, 1 menit kali 240 mahasiswa. Itu untuk satu tugas. Bagaimana kalau lebih dari satu tugas? Nah, itu bisa dibayangkan lah. Seperti itu. Logiknya seperti itu. Ada lagi mungkin? Eh, Kalau nggak ada, saya minta tolong ke ketua kelas A dan kelas B untuk melis siapa saja yang nggak hadir hari ini. Total peserta yang hadir adalah 53 mahasiswa. Dan saya kira mungkin setiap kelas ada 2 sampai 5 mahasiswa yang nggak hadir. Mohon untuk di absen yang nggak hadir saja, dijapri ke saya untuk saya absen malam ini. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih atas atensi dan partisipasi rekan-rekan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.